Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karangan ilmiah. Perkenalkan, saya Dekania Putrika Henda dengan NIM 2436184 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai karangan ilmiah bersama rekan kelompok saya, yaitu Isyana Henda dengan NIM 2401612. Saya Diego Imam dengan NIM 2436125. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai hakikat karangan ilmiah yang akan disampaikan oleh Kak Misha. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu ada hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah atau bisa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karangan ilmiah haruslah ditulis dengan pikiran yang jujur, data yang akurat, dan logika yang benar. Ada 3 menurut para pakar mengenai karangan ilmiah. Yang pertama yaitu Mariadi, tahun 2000, halaman 14. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaedah keilmuan atau prosedur ilmiah. Yang kedua yaitu ada Arifin, tahun 1998, halaman 1. Karangan ilmiah adalah karangan yang disusun dengan mengikuti metode ilmiah untuk mengorganisasikan dan mengkomunikasikan gagasan dengan cara berpikir konseptual dan prosedural. Yang ketiga yaitu ada Broto Wijoyo dalam Arifin tahun 1998, halaman 1, menjelaskan bahwa karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Baik, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Misha. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai ciri-ciri karangan ilmiah yang akan disampaikan oleh Khairul Umam. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah dari segi isi karangan ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang suatu atau pemecahan satu masalah. Berikutnya, pengetahuan yang disajikan disebut didasarkan pada fakta atau data atau pada teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis. Di samping istilah yang bersifat denotatif. Selanjutnya, mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang terakhir, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Selanjutnya, jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah makalah, kedua laporan praktek, ketiga tugas akhir dan skripsi, keempat tesis, kelima disertasi, dan yang terakhir artikel ilmiah. Sampai materi terakhir yaitu mengenai tahapan penulisan karangan ilmiah yang akan disampaikan oleh Misha. Kepadanya dipersilakan. Materi yang terakhir yaitu ada tahapan penulisan karangan ilmiah. Ada 5 tahap dalam menulis karangan ilmiah. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, penyusun karangan dan pengonsepan. Yang keempat yaitu ada pengeditan. Dan kelima, ada penyajian. Dalam persiapan, yang perlu diperhatikan yaitu masalah atau topik yang akan ditulis, judul yang akan dimunculkan, dan kerangka karangan. Topik harus sesuatu yang ada di sekitar penulis. Hal yang menarik, topik memusat pada sesuatu segi, topik memiliki data atau fakta, dan topik mengetahui dukungan pengetahuan, dan topik memiliki sumber akurat. Yang kedua yaitu pembatasan topik dan penentuan judul, yakni topik dipilih harus dibatasi agar memudahkan pemunculan judul. Pembatasan topik dilakukan lebih awal daripada judul.
Data itu diseleksi dan diorganisasi menurut jenis, sifat, atau bentuknya. Yang kelima yaitu ada pengeditan. Pengeditan ini dilakukan setelah pengonsepan. Pengeditan dilakukan dalam rangka penelaahan kembali secara seksama bagian-bagian yang tumpang tindih atau membuang hal-hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu ada penyajian atau pengetikan, ditujukan untuk penampilan tulisan agar tulisan rapi, cermat, bersih. Baik, itu